warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Ibu-ibu, tahu nggak apa yang saya baca tadi? Quran surah apa, ayat berapa? Siapa yang tahu tunjuk tangan, berdiri, jawab, boleh pulang duluan. At-Tolak ayat 2 sampai 3. Bapak dan Ibu, Sivitas Akademika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, seluruh dosen dan staf, Bapak dan Ibu hadirin, kita semua yang hadir di Masjid Ismail Banda ini, hadirin dan hadirat insya Allah dan alhamdulillah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal apresiasi Allah Ta'ala kepada orang yang bertakwa, yang merupakan janji besar Allah kepada orang yang betul-betul untuk menjadikan sarana ibadah untuk mendapatkan pendidikan takwa, termasuklah puasa Ramadan. Untuk mendapatkan pendidikan takwa itu tidak mudah, perlu kerja keras, termasuk seperti puasa ini, berlelah-lelah, berlapar-lapar, berhaus-haus, sehingga terkadang untuk mendapatkan takwa ini berbagai macam yang harus kita jaga, baik yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Begitu beratnya untuk mendapatkan pendidikan takwa, karena yang dijanjikan Allah pun sangat lumayan, bukan tanggung-tanggung. Biasanya kalau Allah memerintahkan tentang kewajiban yang terkait dengan syariat, itu diawali dengan kata-kata amanu, yang orientasinya adalah takwa. Hampir berimbang kata-kata amanu dengan berbagai variasi kalimat dengan takwa. Kalau amanu itu 265 kali, sementara takwa itu 248 kali kurang lebih. Begitu pentingnya antara amanu dan takwa, karena amanu merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan pendidikan takwa. Maka Allah memanggil kita dengan kalimat amanu. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kata-kata amanu. Banyak ayat-ayat yang lain yang terkait dengan syariat perintah Allah itu diawali dengan kata aman. Maka dalam pandangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Hayaul Mu'minun, iman itu terdiri dari 4 golongan. Golongan yang pertama adalah al-imanu la yazidu wa la yanqus. Imannya tak bertambah, tak berkurang, tak naik, tak turun, tak maju, tak mundur, tak di muka, tak di bawah, tak di atas, tak di bawah, nang tu gicat, nang tu toru, no up, no down. Imannya statis. Ada pengajian, tak ada pengajian, sama aja, tak ada perubahan. Tok tom dosongoni, kata Pak Lau, tak ada perubahan, biasa aja. Ada pun pengajian di UMN yang sampai jam 1 malam, biasa aja. Pas ngantuk-ngantuk dia, pas senyum-senyum dia. Cuma yang tak sedapnya itu ngantuknya angkat kaki. Itu yang gawat ya kan. Menurut fikih Imam Syafi'i, kalau kita sudah terangkat 2 mata kaki ketika kita duduk begini, batal wuduknya. Batal ya. Kalau ke muka, terangkat dubur.
Kalau umpamanya pusing kanan, pusing kiri, terjatuh tak sadar, batal wudhu gitu. Batal wudhu. Yang paling parah ditakut-takuti nyawa, kan itu jadi masalah. Putih matanya aja namanya. Ini iman siapa ini? Iman malaikat. Yang kedua adalah al-imanu yazidu wala yanqus, imannya terus bertambah dan tak pernah berkurang. Makin hari makin naik, makin hari makin baik. Makin tinggi posisi, pangkat, jabatan dan kedudukannya, makin bertambah usia dan umurnya, semakin taat dia beribadah kepada Allah. Masuk Ramadan, semakin senang dan gembira dia. Bukan tak ada orang menyambut Ramadan mukanya ke sepompong, petak-petak, merungut aja muka, rambutnya pun kayak upin-upin naik ke atas. Oh, tanya, kenapa Wak? Kenapa lagi? Minyak goreng nggak ada. Kan masih banyak yang lain direbus-rebus. Apa mau direbus? Telur mau direbus, naik turun harga bertahu Ustaz. Oh, pula yang dimarahi. Tak stabil emosi. Maka puasa ini mampu mengendalikan itu, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan emosi dan nafsu kita. Jam 1 siang ada bapak-bapak disebeng sama anak muda di Jalan Krakatau, perempatan Simpang Bilar dengan Krakatau. Pas lampu merah dapatnya lah kawan, diludahi bapak tuh 3 kali, tapi tak kena anak muda itu. Tak sadar rupanya dia pakai masker. Penuhlah mulut tuh. Kenapa? Dia emosinya aja yang dibawakannya, tak terkontrol dengan akalnya. Mau dibuka lah dulu, baru ludahnya. Kita bisa bayangkan itu ludah orang puasa. Waduh, penuh di mulut. 3 kali Pak. Yo. Pikirnya kan itu yang jago kan, rupanya maskernya ada yang menutup. Tapi ada aja hikmah masker ini. Ada kawan saya gara-gara pakai masker tak jadi kena bunuh. Dia punya selingkuhan, bawanya jalan-jalan ke mall, bininya pun belanja di mall, tapi laki-laki itu pakai masker. Suaminya itu tak tanda dia pakai masker. Aman kawan. Oh, enggak lewat. Iman siapa ini makin hari makin naik? Inilah iman para nabi dan rasul Allah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, aulia sampai para ulama kita. Maka iman itu kita peroleh sejak dalam kandungan ibu kita dulu. Profesor Dr. Haji Zakiyah Darajat dalam buku Psikologi Perkembangan Agama terbitan Bulan Bintang cetakan ke-8 tahun 86 yang lalu, dalam buku itu dia bilang, mau baik anak ibu ketika dewasa dan pemuda tergantung masa kecilnya diberikan pendidikan agama atau tidak. Sigmund Freud mengatakan experience activity religious. Ibu nggak usah galing-galing kepala, ibu nggak ngerti itu yang aku bilang. Menanamkan pengalaman pengamalan agama dari kecil. Satu di antaranya caranya di dalam ajaran Islam dianjurkan kepada kita, hadis riwayat An-Nasai, kullu mauludin bil arba'atil ajin, tiap-tiap anak yang lahir diajarkan. Ini masalahnya banyak orang tak pandai ajan. Si ibu baru melahirkan, datang si bidan, dia bawalah bayinya. Dek, ini anakmu laki-laki, diajankan ya. Siapa ngajankan? Ya laki kau lah. Mana laki kau? Panggilnya laki yang di luar. Bang, dia lahir bang, anak kita bang. Itu pun suami bodohnya. Masa di luar dia? Kalau aku angkat anakku dan istriku yang pertama, aku dampingi dia. Aku tengok ketika lahirnya. Buka 1, buka 2, tahu aku. Waktu buka 1 itu aku tengok, mak kayak Surya Paloh bang. Aku damping, aku pegang kuat. Karena setahu saya, pengalaman istri saya ini, melahirkan itu sakit pak. Sakit betul. Sampai dibilang istriku, waktu aku pegang dia kuat, dia manggil saya kakak. Kak, satu aja lah anak kita ya. Sakit kali kak. Dalam pikiranku, kami 10 orang satu keluarga kan. Kalau 1 malu lawak pikirku kan. Tapi membayangkan sakitnya, iya dek 1 aja dek, nggak apa-apa, 1 aja lah anak kita tunggal ya. Iya kak, ini aja ya kak, iya.
Baru lagi 11 bulan anakku yang pertama udah kesundulan. Betul Pak Rahmat Kartolo. Iya. Kesundulan. Begitu sudah lahir diajarkan. Datang dia, mana laki kau? Bentar bu, bang ajankan bang. Diajankan deh. Lakinya mantan preman. Cemana ngajankannya nih ya? Cemana ajan deh? Ya udah ajan lah. Diangkatnya anak tuh. Ingat-ingat dia ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lakinya dunia bilang, bang itu bukan ajan. Jadi apa tuh dek? Takbiran. Oh iya ya. Bukan tidak mungkin itu kita juga mengalami hal yang sama. Makin hari makin naik. Maka dari kecil. Lafzu jalalah kalimatut thayyibah. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafun 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut kepada Allah meninggalkan generasi di belakangmu dalam keadaan lemah. Bertakwalah kepada Allah dan katakan kepada mereka perkataan lemah lembut. Qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Lafzu jalalah kalimatut thayyibah. Sejak kecil dibangun karakter moral anak-anak kita. Lewat suara. Tola'al badaru alaina salatullah salamullah ya Thayyibah ya Thayyibah. Ini pula tidak ibu-ibu di Punas Mandala ngayun anaknya. Mana mungkin suamiku singgah ke rumahmu. Diberayan sambil ngayun anaknya. Wanita yang mana tak sakit hatinya bila suaminya selingkuh. Apa urusannya sama anak itu? Dari kecil. Yang ketiga, al-imanu yazidu wa la yanqus. Al-imanu la yazid wa yanqus. Yang ketiga, imannya sudah tidak bertambah malah berkurang. Makin hari makin parah, makin hari makin bobrok, makin hari makin anjlok, makin hari makin buruk. Masuk Ramadan, mulailah poning. Mana ini mau tanduk ya? Mana ini? Berpikir yang macam-macam. Seharusnya tidak. Yang keempat, yang ketiga, ini iman siapa? Ini iman iblis, iman setan. Iman itu percaya kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Dia percaya betul kepada Allah dan dijamin Allah dia masuk neraka, dia yakin itu. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang percaya kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah, sama dengan ini. Saya punya jemaah, dia benar-benar bibirnya tidak sumbing, cuman agak sengau bercakap. Pak Anwar siap ceramah subuh, dipujinya oleh saya. Oh, mantap. Oke. Terus kenapa Pak? Nabi SAW bilang nama buah dan huruf N. Maaf lah, Ustaz tak bisa bilang nama buah dari huruf N. 4 aja kata. Dalam pikiran gue ya bisa lah Pak. Coba lah. Nangka, nenas, apalagi ya? Ustaz jangan 400 pun bisa. Dalam pikiranku 100 nama buah apa huruf N? Tapi semangatnya nih, percaya dirinya nih, ya udahlah saya pikirkan. Coba Bapak bilang, Namunan, Namian, Numa'a, Nakmel, Nakmin. Aduh, dalam pikiran kalau kayak gini ya jangankan rambutan, durian, nama aku pun N dibilang. Coba Bapak bilang Daud Sagita, Daud Sagita. Mantap. Jadi kalau ada orang percaya kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Allah, sama dengan setan, iblis. Beriman dia kepada Allah tapi dia tidak taat. Itu yang banyak zaman sekarang. Yang banyakan. Yang terakhir, yang keempat, al-imanu yajidu wa yanqus. Imannya terkadang bertambah, terkadang berkurang. Terkadang up, terkadang down, terkadang down, terkadang up.
Terkadang naik, terkadang menurun. Di saat Ramadan naik iman, tapi di saat lepas Ramadan turun lagi balik. Dek, Ramadan ini kita stop ya. Tapi habis saya raya oke ya. Masuk kita Ramadan ini stop, berhenti, jangan lagi habis Ramadan lanjutkan balik. Ini yang penyakit orang kita ini terkadang. Ramadannya itu kayak orang Arab semua. Misalkan jumpa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lewat Ramadan. Hai. Apa kabar guys? Ada lagi Islaminya lagi. Iman siapa ini? Itulah iman kita, iman manusia. Di dalam Al-Quran itu ada 5 kata-kata istilah manusia di dalam Al-Quran. Ada al-ins, ada al-insan, ada al-basar, ada bani Adam, ada al-jin, al-ins. 5 kata-kata. An-nas terakhir. Al-ins, al-insan, al-basar, bani Adam, an-nas. Ini semua nama-namanya manusia. Kita yang mana? An-nas. Iman kita naik turun. Karena iman merupakan mutlak menjadi syarat untuk menuju mendapatkan predikat takwa. Ada sarana yang dilakukan bagi orang beriman. Puasa, sholat, zakat, haji, sodako, membaca Quran dan lain-lain. Lalu kalau kita sudah dapat, begitu lelahnya, letihnya, capek, haus kita untuk mendapatkan predikat takwa, lalu apa yang diberikan Allah sama kita? Apa reward? Apa apresiasi Allah kepada kita? Ada 4 dalam Quran surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar terhadap masalah. Ada problem solving, ada solusi terhadap masalah. Biasanya Allah turunkan masalah itu satu paket dengan solusinya. Ibarat sepasang sepatu. Memang lain sebelah, tapi sebelahnya untuk menyempurnakan. Sehingga dia kelihatan indah. Kalau ada orang pakai sepatu sama bentuknya sebelah-sebelah, ini perlu dipertanyakan. Apakah sepatu yang salah atau orang yang salah? Tapi biasanya solusi itu lengkap dengan masalahnya. Masalahnya lengkap dengan solusinya. Kita saja yang terkadang gak sabar menunggu solusi, padahal ada sarana untuk mendapatkan solusi. Apa itu? Takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, kof, waw, dan ya. Taqarrub ilallah. Kalau kau punya masalah, dekatkan dirimu kepada Allah, akrabkan dengan Allah. Kalau sudah kita akrab dengan Allah, apa yang kita ragukan lagi? Apa yang kita sanksikan lagi? Saya diundang Pak Anwar Sadat buka bersama. Pak Daud, nanti kita buka puasa bersama. Lalu ku tanya Pak Anwar Sadat, berapa Pak satu porsi? Itu berarti aku gak percaya Pak Anwar Sadat. Ini segera contoh, kalaupun betul itu alhamdulillah kan. Udah 2 kali ingatkan ya, Senin yang lalu. Ada keraguan, jangan dekatkan dirimu kepada Allah. Ada Allah tempat bermunajat, ada Allah tempat meminta hajat, doa. Sandarkan dirimu kepada Allah, tawakal kepada Allah. Mengapa kau mesti curhat sama laki-laki lain? Laki-laki lain bukan hanya buaya darat pun dia lagi. Kau menyerahkan secara total masalahmu sama dia, gara-gara mulut lanjus. Kenapa rupanya kau sama laki? Udah banyak tak bisa makannya bang. Umat gulanya. Tahu lah bang, udah gulanya naik, semua bermatian. Tak ada yang hidup lagi. Pasrah aku. Kemana menurut abang? Oh, kawan pun ditampungnya lah. Dia bukan ada penyakit gula, jantung aja dia. Kalau nengok cewek kayak gini, jantungan dia. Jangan munajat sama Allah. Ada Allahul Ghani, Allahul Alim. Apa kita mesti ragu lagi? Tawakal kepada Allah, taqarrub ilallah. Ada solusi. Yang kedua, apa yang dijanjikan Allah terhadap masalah kita, terhadap orang yang takwa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, di luar perhitungan kita.
Akal manusia mungkin bisa menghitungnya secara matematik, tetapi Allah tidak pernah menghitung secara matematik. Seorang karyawan di perusahaan gajinya 2.400.000 satu bulan. Kalaupun nanti genap nanti THR-nya 10 hari lagi sebelum hari raya, maka dia dapatkan nanti 4.800.000. Dia hitung pulang kampung bawa anak sepeda motor 3 orang anak tambah 1 istri, pakaian untuk 5 style ditambah mertua dan orang tua, 4.800.000 tidak cukup kalau membeli kue lagi sampai 18 toples. Dia hitung, waduh. Istrinya bilang di hari puasa pertama, "Bang, nanti abang kan gajinya kan double bang sama THR, berarti 4.800.000. Iya, kalau hitung-hitung bang nggak cukup bang. Cemana bang kalau kita 1 juta kita modalkan dulu untuk buat bukaan bang. Buat apa? Apa itu ya? Candil yang tepung segitiga biru, pakai gula. Candil namanya bu? Hah? Sumsum. Candil namanya bu. Sumsum apa candil? Itulah itu ya. Ya kan? Dibelinya lah 50 cup sesuai dengan karyawan muslim yang ada di kantornya. Jam 12 siang diteleponnya lakinya, "Bang, udah siap bang, abang jemputlah, abang jajakanlah ke nanti karyawan." "Oke, abang pulang." Dah jemputnya. Jam 3 sore, jam 15 dipayu-payukannya lah, dipayu-payukan itu bahasa kami di kampung itu Labuan Batu Utara. Payu-payukan itu dijajah-jajakan, ditawar-tawarin, ya kan? Dari 50 karyawan muslim, satu pun tak ada yang mau beli. Asar sudah selesai, satu pun tak ada. Menjelang berbuka udah dekat. Waduh, kalau nggak laku ini marah biniku ini pikir. Akhirnya dia simpulkan, ya udahlah, mungkin ini tahap pertama. Dia turun dari lantai 4, dibaginya lah sama satpam sebanyak 4 orang. Kemudian diantarkannya ke masjid di depan kantornya sebanyak 46 gelas. Si Najir bilang, "Ini dari mana?" "Saya yang buat pak, ini istri saya yang buat, ini untuk sedekah orang berbuka puasa." Si Najir catat, "Ada nomor handphone bapak?" "Ada." Itu Najir memang profesional. Dia catat nomor handphone siapa yang bersedekah untuk mengantisipasi, mana tahu ada hal yang tak diinginkan, mana tahu pula ada yang diinginkan. Sedekahkan. Menjelang maghrib adalah seorang pengusaha laki bini mau pulang ke rumahnya, tak sempat lagi berbuka di rumahnya, mereka mampir di masjid tersebut. Mereka mampir di masjid tersebut, bukaannya candil waktu tadi. Dimakan, siap dimakan, enak, cita rasanya lezat, cocok rasanya. Bininya bilang, "Bang, mantap ini sumsumnya nih bang." "Oh iya dek, mantap ya dek ya. Menurut abang macam mana?" "Ya udah dek bilang mantap lah." Siap maghrib ditanya sama Pak Najir, "Pak Najir, tadi kami bukaan pakai candil dan sumsum, itu punya siapa?" "Oh, ini ada nomor teleponnya." Si bapak yang membuat itu tadi pulang. Di tengah jalan, "Kalau aku nanti pulang tak bawa uang, sementara barang habis, duit tak ada, macam mana?" Sebelum pulang rupanya dia bilang sama kawannya, "Bang, pinjam dulu uang abang limpul bang." "Kenapa?" "Untuk beli bukaan sore ini." Ya udah dikasih. Sampai di rumah dia bilang, "Assalamualaikum." "Salam." Tengoknya kosong. "Habis bang." "Habis deh." "Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Baru pertama bang udah begitu larisnya bang, alhamdulillah. Tapi duitnya dia limpul." "Enggak apa-apa bang, enggak apa, yang penting habis. Soal uang enggak ada masalah, yang penting kita ikhtiar, yang penting habis bang. Dirasakan orang dulu bang, yang penting habis." Berarti kan 1.000 satu mangkok, satu kek. "Enggak apa-apa dek." "Enggak apa-apa, besok kita buat lagi bang." Mereka pun tarawih. Siap tarawih, si bapak yang punya perusahaan tadi yang makan bukaan itu tadi telepon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ini Pak Anu, Pak Polan." "Iya."
Pak, kami tadi makan bubur candil sama sumsum di masjid ini, dan katanya Bapak yang buat. Betul Pak, Alhamdulillah kami sudah makan, istri saya sudah makan, Alhamdulillah enak, Alhamdulillah, makasih banyak Pak, makasih. Oleh karena itu kalau memang bisa, mulai besok sampai 28 Ramadan ke depan, selama Ramadan kami menempahkan candil sama bubur sumsum 1.000 cup dan 1.000 cup candilnya. Berarti 2.000 cup setiap hari. Begitu Pak? Iya. Pak, itu kan modalnya besar Pak. Iya, saya tahu modalnya besar. Besok kau datang ke kantor jam 10 pagi, kantornya ini. Dia datang ke kantor, langsung cash Pak Laut. 28 Ramadan kali 2.000 cup. Kali, tak tahu aku berapa kalinya lagi. Langsung. Begitulah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan panik. Jangan takut marah, mantang-mantang baru regar bini awak pun takut, tak pulang ke rumah. Terus kita pun cari pinjaman sesuai dengan harga yang tidak. Ada Allah tempatmu bermunajat, menyampaikan hajat, sampaikan. Kenapa kita ragu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di luar dugaan. Kalaupun habis 50 cup kali 28, 50 kali 28 berapa sih? Tak dapat apa yang diinginkan. Tapi itu ikhtiarnya Pak Rahmat. Itu ikhtiarnya Pak Rahman Rais. Jangan ragu lagi Pak Sukri. Saya pernah punya cerita sama kawan nih, lewat satu tempat dimarahin cewek. Dipikir cewek itu dia main mata. Apa bang katanya? Sukri gini aja. Dek, memang begitu matanya dia. Oh iya ya katanya. Itu cerita dulu. Rezeki kita di luar dugaan. Jangan galau. Seorang kawan saya kerja di kerjanya kuli bangunan, dia tinggal di daerah Mabar. Dia janji sama istrinya, tanggal 25 Ramadan akan dikasihnya uang 2 juta. 2 juta saja. 3 anak, 1 istri. Karena mereka tidak pulang kampung, tak ada kampungnya. Karena di Mabar, dia hitung itu cukup. Tapi sampai tanggal 24 Ramadan, dia tidak punya duit 2 juta itu. Semana bang? Sabar ya dek. Besok 25 Ramadan loh bang. Janji abang kasih 2 juta. Aku sampai sekarang gak ada belanja-belanja. Kita beli pakaian online aja bang. Ya COD aja. Oh ya udah kalau begitu sabarlah. Si kawan ini pun jalanlah dia keluar dari rumahnya entah kemana. Akhirnya terdampar dia di musola kami Gang Waringin, Jalan Cemara Gang Waringin. Sholat zuhur ku tengok dia ada, sholat asar dia ada, tapi mukanya tak secerah orang yang siap sholat. Saya peduli, tanya, ini kalau nengok wajah bapak orang asing, tidak orang gang sini. Bapak orang mana? Saya orang Mabar pak. Wajah bapak kayak merengut aja nih dari tadi saya perhatiin, apa masalah? Iya pak, ada masalah saya sama orang rumah. Pikirku mau cerai-ceraian gitu kan. Apa masalah? Aku janji pak besok harus ngasih orang rumah aku 2 juta. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Terus kalau nggak ada, itu yang saksi aku pak, entah dikasih atau tidak aku masuk ke rumah. Mak gawat juga ini gitu kan. Terus apa rencanamu? Nggak tahu saya pak, nggak ada lagi rencana saya pak. Makanya saya tak tahu saya kenapa kaki saya melangkah kemari, maka saya sholat di sini. Kau yakin nggak itu dapat? Yakin pak, saya dapat pak. Cuma tak tahu saya apa usahanya. Yang penting kau yakin. Itulah pak masalahnya sekarang. Aku yakin dapatku 2 juta itu, tapi usahanya tak tahu aku. Iya pula kawan dia. Yakin tapi tak tahu apa usahanya. Udah gini aja. Kebetulan Kamis Pak Anwar ada. Kebetulan Kamis. Ini malam Jumat. Nanti malam kau bangun jam 1 antara sampai jam 3
Munajat kau sholat hajat kepada Allah, minta sama Allah. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Terus Pak, ya udah gitu aja. Nah, kalau sampai nanti hari Sabtu malam tak dapatmu duit 2 juta itu, kupinjamkan sama kau 2 juta, habis hari raya kau bayar. Serius Pak, serius. Itu rumahku, kutunjukkan rumahku. Itu rumahku. Nengok rumah tuh yakinlah dia, ya kan? Ya iyalah, iya kan? Dah, oke. Kau pulang. Bilang sama bini kau, Sabtu kau dapat duit. Sabtu. Gitu Pak, iya. Pulang dia. Sabtu pagi Pak Lau, jam 10 dapat telepon dari Stabat. Kawan ke kawan dapat telepon. Assalamualaikum. Salam, ini Pak Polan. Iya Pak, Bapak minta tolong besok ke kantor kami, kalau bisa hari ini. Ngapain Pak? Kami ada proyek untuk pembuatan rumah di Salapian. Tapi ini untuk masang plafon tak ada yang ahli. Katanya Bapak bisa masang plafon. Berapa banyak Pak? 65 unit. Siap Pak, siap. Bisa. Dah. Jam 10 dia telepon, langsung dia berangkat ke kantornya di Jalan Setiabudi. 2 juta yang dia minta kepada Allah, langsung panjar dikasih 6 juta. Sorenya di teleponnya saya. Assalamualaikum Pak Daud. Tak pala lagi Bapak kasih pinjaman sama saya Pak. Udah dapat saya 6 juta. Dan lebih itu Pak, saya bilang. Iya Pak, ya begitulah Pak rezeki itu. Wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Tapi jangan pula gara-gara itu ku bilang kalian datang ke musolaku pula. Itu ngakal-ngakali namanya. Udah 1 hari dia di musolaku, lewat aku, enggak ku terga ya kan. Bapak dari mana? Dari UMN Pak. Oh enggak. Dari Bongkar. Udah dari Bongkar. Udah tahu dia rahasianya. Mana mau kita. Dah, yang ketiga. Apa yang dijanjikan Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dicukupkan Allah kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan diberikan Allah, tapi apa yang kita inginkan belum tentu diberikan Allah. Doa kita terkadang nggak bisa kita pilih mana doa kita yang menjadi keinginan, mana doa kita yang menjadi kebutuhan. Tapi bagi orang yang bertakwa, bukan berdasarkan apa yang dia inginkan diberikan Allah, tapi berdasarkan apa yang dia butuhkan. Saya ingin sekali sejak di 2015 punya helikopter. Kalau saya ceramah ke UMN, Pak Hardi Mulyono pun sibuk, ya kan? Pada helikopter. Oh, nggak bilang-bilang, katanya pula lagi, ya kan? Nah, sibuk rektor, ya kan? Telepon Anwar Sadat, ya kan? Bapak kan bagian kemahasiswaan, kok bisa ada helikopter di situ katanya kan? Tengok aku turun, dia akan pakai tangga. Pak Daud, ya Allah, itu keinginan, bukan kebutuhan. Bukan tidak mungkin kalau itu menjadi kebutuhan, semudah memberikan telapak tangan Allah akan memberikannya. Coba bayangkan kalau aku punya helikopter kemarin, tingkat elitas UMN ini pun naik ratingnya. Penceramah di UMN bukan naik sepeda motor, bukan naik mobil, helikopter boy. Di brosur pun ada gambarnya itu. Bukan tanggung-tanggung, itu keinginan bos, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita sudah diberikan Allah, tak kita minta diberikan Allah. Kita tidak sakit dikasih Allah obat, kita tidak susah dihibur Allah. Itulah Asmaul Husna yang ke-100 namanya Ajab. Dari 99 Asmaul Husna tidak ada kalimat Ajab. Tapi ini hak prerogatifnya Allah sebagai Tuhan. Dia akan berikan kepada orang-orang tertentu. Siapa itu? Ya, orang yang memiliki amalan soleh. Dulu dah saya sampaikan itu 2 tahun yang lalu, sebelum corona, tentang amal soleh dengan amalan soleh. Yang membedakan kita adalah amalan soleh. Nampak gini Pak Syukur, ini ada amalan solehnya.
Tapi nggak tahu kita apa amalan solehnya. Yang jelasnya belum nampak, itu aja lah. Di antara kita ada amalan soleh. Pak Anwar Sadat, kalau mau tidur dia aku perhatiin, ada amalan solehnya. Karena saya pernah satu tempat tidur sama dia, di kapal sama di kamar. Cuman beda ngoroknya aja. Kalau dia dulu ngoroknya gini. Asalkan dia tidur. Itu kalau panjang napasnya lebih panjang pengeluarnya, itu dari sisi penghasilan itu, Pak. Kalau sikit masuknya, berarti sikit masukan, banyak pengeluaran. Sekarang sudah berimbang. Sudah imbang. Pengeluaran sama pemasukan. Alhamdulillah lah sejak jadi WR ini, ya kan? 3 kali ya. Yang terakhir, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa? Apresiasi, reward diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Yang keempat adalah innallaha balighul amri. Dimudahkan Allah urusan kita, lancar, lencer, luncur, tidak memakan waktu yang lama, tidak mengeluarkan tenaga yang begitu berat, tidak memakan uang yang begitu, tidak mengeluarkan uang yang begitu besar. Kenapa? Biasanya orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia punya urusan, dia setelah berusaha, dia tawakal kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku mengurus surat silang sengketa, ya Allah. Tanah kami yang di Sidorokun itu mau kami jual, ya Allah. Sebanyak 600 meter, sekitar 4,5 miliar, ya Allah. Mudahkan urusan kami. Usolli sunatan hajati ro'ati Allah. Dia pun berdoa, dia pun berangkat. Di dalam mobil, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah. Lafz jalalah kalimatut thayyibah. Sampai di kantor lurah-lurahnya ada, seknurnya ada, yang menemerin surat ada. Begitu siap diteken, Pak berapa ini Pak? Oh jangan Bapak tanya, ini sudah 4,6 M. Bapak udah tahu, paham lah Bapak itu. Tapi mudah urusannya. Awak ngurus KTP sampai 3 bulan nggak cair-cair. Tanya Pak Kepling, Pak Kep macam mana KTP? Udah 3 bulan loh Pak. Besar juga itu kemarin sama Bapak 300. Iya Bu, tapi Pak Lurah tak ada. Ada Lurah, Seklur tak ada. Seklur ada, Lurah tak ada. Lurah ada, Seklur ada, yang megang nomor surat tak ada. Ada 3 yang megang stempel tak ada. Macam mana? Nggak pas orang tuh ada. Jadi kapan? Udahlah Bu, Ibu urus sendirilah. Kenapa gitu? Yang 300 kemarin udah habis. Kok cepat kali? Bu, aku PP naik becak loh Bu, udah 10.000. Minum aku nunggu Pak Lurah, pakai susu, pakai roti, kawanku ikut juga 10.000, 30.000. 3 kali 10 Bu, udah 300.000 kan? Macam mana ya Bu? Jadi macam mana? Urusannya nggak selesai. Tapi ini tidak. Allah bukakan hati yang terkait dengan urusan itu. Gampang, mudah. Nggak mengeluarkan biaya yang besar, nggak makan waktu yang lama, nggak mengeluarkan tenaga yang begitu berat. Awak pergi satu instansi, parkirnya aja nggak dapat. Tetet, Bapak, sana Pak, sana. Parkir jauh. 100 meter jaraknya. Awak datang bawa map, sampai security. Pak, mohon maaf nggak minta sumbangan ya Pak. Saya mengurus surat. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya Pak. Kena pikirnya jalan kaki. Begitu tengoknya dari jauh, wah ini Fortuner rupanya kawan tuh. Pak, ada. Mana ada cerita lagi? Udah sempat marwah kita tak punya harga diri sama dia lagi. Tapi ini orang yang bertakwa, dimudahkan Allah urusan. Kalaulah begitu enaknya sebagai orang yang bertakwa, diberikan Allah jalan keluar terhadap masalah kita, rezeki tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, kebutuhan kita dicukupkan Allah, dimudahkan oleh urusan kita. Lalu pertanyaannya, apa alasan kita untuk tidak taat kepada Allah? Wallahu a'lam. Dausa kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in.
Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maksuma wahdina ya Allah siratal mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum